Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Mubarak Alfaris dengan NIM 2010411182. Dan saya berasal dari kelas manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Analisis Design dan Development of Information System. Dan di sini saya mensurvei toko baju Abadis Busana dengan alamat Dusun Karangkebun, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan kode pos 68184. Pertama-tama yaitu toko Abadis Busana. Toko atau kedai adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus, misalnya toko baju. Secara fungsi ekonomi, istilah toko sesungguhnya hampir sama dengan kedai ataupun warung. Akan tetapi pada perkembangan istilah, kedai dan warung cenderung bersifat tradisional dan sederhana, dan warung umumnya dikaitkan dengan tempat penjualan makanan dan minuman. Secara bangunan fisik, toko lebih terkesan mewah dan modern dalam arsitektur bangunannya daripada warung. Toko juga lebih modern dalam hal barang-barang yang dijual dan proses transaksinya. Retail adalah kegiatan pemasaran produk dengan cara eceran. Sedangkan grosir adalah kegiatan distribusi produk secara partai besar. Dan toko baju Abadis Busana sendiri merupakan toko baju yang menjual berbagai pakaian, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Pakaian yang dijual di toko ini sangat lengkap, mulai dari celana, baju, jaket, spray, sarung, dan banyak lagi lainnya. Di toko ini juga menjual alat-alat sekolah seperti tas, seragam, sepatu, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya yaitu perlunya pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Dan toko Abadis Busana masih menggunakan cara manual dalam kegiatan penjualannya, yaitu mencatat transaksi keluar dan masuknya barang dalam buku. Cara manual seperti ini memakan banyak waktu dan tenaga, serta berkemungkinan terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun pencatatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei langsung ke toko. Metode lain yang digunakan yaitu adalah SDLC. SDLC merupakan proses yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan sistem informasi, termasuk persyaratan, validasi kepemilikan, pelatihan, dan penggunaan. Setiap SDLC harus menghasilkan sistem berkualitas dan memenuhi harapan pelanggan, bekerja secara efektif dan efisien, dan murah untuk mempertahankan dan biaya efektif untuk meningkatkan. Masih diperlunya pengembangan sistem. Yang jadi pertanyaan yaitu, mengapa diperlukan pengembangan sistem? Jawabannya yaitu karena dibutuhkannya informasi yang akurat, lengkap dan benar oleh pemilik toko untuk mengambil keputusan ke depannya. Akan tetapi pada sistem yang berjalan, hal tersebut masih belum didapatkan secara maksimal, karena terkadang masih mendapat masalah. Dan masalah lain yang muncul sehingga diperlukannya pengembangan sistem antara lain yaitu laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, dan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Selanjutnya, karena adanya permasalahan, kesempatan atau instruksi, maka sistem yang baru perlu dikembangkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul, meraih kesempatan yang ada atau memenuhi instruksi yang diberikan. Pertama-tama yaitu sistem yang ada, kemudian timbulnya permasalahan, kemudian pengembangan sistem, lalu memecahkan masalah yang ada, dan pada akhirnya sistem yang baru. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem informasi toko baju Abadis Busana. Toko baju Abadis Busana dalam hal ini mengupayakan kepuasan pelanggan dalam berbelanja dengan cara menyediakan tempat parkir yang luas, aman, dan juga gratis. Selain itu, dalam pelayanan toko ini menerapkan sistem 3S,
agar pelanggan lebih nyaman dalam berbelanja. Hal ini memberikan nilai plus terhadap toko ini dibanding toko yang lainnya. Dan juga toko Abadis Busana juga membuka 2 cabang, sehingga wilayah pemasarannya semakin luas. Hal ini merupakan pengembangan dalam sistem informasi, sehingga bisa memberikan keuntungan lebih untuk toko ataupun pemilik toko. Dan untuk mengembangkan sistem informasi yang ada, pemilik toko dapat membuka usaha online, sehingga lebih memperluas wilayah pemasaran sekaligus menambah pemasukan. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan sistem. Ada 4. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja yang dapat diukur dari throughput dan waktu respons. Throughput adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu. Sedangkan waktu respon adalah rata-rata waktu tertunda di antara 2 transaksi. Yang kedua yaitu kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, keuntungan atau penurunan biaya berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Dan yang keempat yaitu kontrol atau pengendalian. Berikut merupakan flowchart toko baju Abadis Busana. Yang pertama yaitu pengunjung datang ke toko, kemudian pengunjung menanyakan produk, mulai dari jenis produk, model produk, warna produk, dan ukuran produk. Setelah itu lanjut kepada pengunjung mendapatkan produk dan menanyakan harga barang. Setelah itu pengunjung melakukan pembayaran, yaitu status pengunjung, proses transaksi, dan terakhir metode pembayaran. Selanjutnya yaitu struktur organisasi di toko baju Abadis Busana. Yang pertama yaitu pemilik toko. Kemudian di bawahnya ada tangan kanan atau asisten yang sekaligus dijadikan kasir di toko tersebut. Kemudian di bawahnya lagi ada pegawai toko yang jumlahnya lumayan banyak. Dan yang terakhir ada penjaga toko sekaligus tukang parkir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.